Materi kita pada kali ini tentang bahwa Islam sangat melarang pembunuhan. Menumpahkan darah itu tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Al-Quran, hadis sangat banyak menjelaskan tentang itu. Pertama ada di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-93. Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'azaban 'azima. Allah katakan, siapa yang membunuh orang yang beriman dengan sengaja dia membunuhnya, apa kata Allah? Fajazauhu jahannam, maka balasan bagi orang yang membunuh orang yang beriman itu adalah neraka jahanam. Khalidan fiha, kata Allah, orang-orang yang membunuh itu kekal di neraka jahanam tuh. Jadi ini ayat yang jangan coba-coba bermain dengan darah manusia. Jangan dibilang Islam itu suka menumpahkan darah. Itu salah, itu tidak benar. Jauh hari, lebih dari 1400 tahun yang silam, bahwa Islam sudah melarang menumpahkan darah kecuali dengan cara yang hak, dengan cara yang benar. Allah marah kepadanya dan Allah mengutuk orang yang membunuh tersebut. Jadi kalau Allah mengutuk, kita juga pantas mengutuk. Jadi pembunuhan terhadap 6 orang kemarin itu, perbuatan itu pantas dikutuk. Kenapa? Karena Allah mengutuknya. Wa'adda lahu azaban azima, kata Allah, dan kami menyediakan kepada mereka azab yang sangat besar, sangat pedih. Hati-hatilah mereka tuh ya, yang bermain dengan darah manusia, membunuh manusia. Bahkan saking tak bolehnya membunuh manusia nih, tak sengaja pun kita membunuhnya, Pak, itu ada kifarahnya, ada sanksinya, ada kifaratnya. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam ayat sebelumnya, surah An-Nisa juga ayat yang ke-92, Allah katakan, wa man qatala mu'minan khata'an, siapa yang membunuh orang beriman tapi tak sengaja dia membunuh. Dia sedang menembak babi di hutan, ditembak dia orang. Apa kata Allah? Fatahriru raqabatin mu'minatin, maka dia harus sebagai kompensasinya memerdekakan seorang budak. Wadiyatun musallamatun ila ahlihi, kata Allah, dan dia harus membayar tebusan yang diserahkan kepada ahli keluarga dia. Illa ayyasaddaku, kecuali keluarganya itu memilih untuk membebaskan pembayar. Ya udah, kami maafkan. Kan kemarin beberapa tahun yang lewat, ada seorang di Amerika Serikat yang anaknya dibunuh, kan? Di persidangan apa kata dia? Saya memaafkan, saya sudah ikhlas. Itu kan luar biasa, sulit memaafkan, itu luar biasa ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat lain Allah katakan yang terkait dengan itu, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq, dan janganlah kalian membunuh orang-orang yang diharamkan Allah untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang benar. Wa man qutila mazluman, siapa yang dibunuh dengan cara teraniaya, siapa yang dibunuh dengan cara yang zalim, faqad ja'alna liwalihi sultana, kata Allah Subhanahu wa taala, maka kami berikan kepada ahli baitnya, ahli warisnya, keluarganya, kekuasaan untuk memilih. Jadi setelah disidang, tapi ini aturan Islam, Pak, tak berlaku di Indonesia. Ini berlaku di Arab Saudi. Di Arab Saudi itu ada di Jeddah tuh Masjid Qisas. Jadi setelah
seseorang di sidang lalu dia bersalah harus dihukum mati habis sholat Jumat, itu dikisos tuh di hadapan orang ramai, pelajaran bagi orang lain. Kemarin ada 7 pemuda yang memperkosa seorang perempuan, akhirnya dia di daerah Arab, akhirnya keputusan hakim dinyatakan bersalah. 7 orang ini dipancung, divideokan dan disebarkan. Ini baru efek jerah kan gitu Pak kan. Maka untuk perampok uang negara, pencuri uang negara itu memang cocoknya jangan penjara setengah tahun. Nenek-nenek penjual mengambil pepaya kata seorang penjaranya 2 tahun, lama. Tiba nanti pejabat pencuri perampok uang rakyat, uang negara, kita tengok aja nih entah berapa, entahnya 3 bulan nanti. Kan ini terjadi kesenjangan, ini yang terjadi. Itu cocoknya tuh potong tangan. Indonesia ini perlu lemah, jadi orang mudah saja korupsi, paling penjara, nanti penjaranya mewah, lengkap fasilitasnya macam hotel, bisa keluar masuk. Ini yang terjadi negeri ini Pak, sedih gitu. Faqad ja'alna liwalihi sultana, kata Allah Subhanahu wa taala, maka kami berikan kepada ahli warisnya, keluarganya kekuasaan. Nanti kalau sudah diadili boleh dibunuh, boleh dibunuh, boleh. Atau boleh juga dibayar diat. Kemarin ada pemerintah Indonesia membayar untuk TKI berapa miliar tuh karena membunuh salah seorang yang ada di luar negeri sana, itu bayar diat namanya itu. Atau dia memaafkan, pilih salah satu antara yang 3 itu dipilihkan kepada ahli warisnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dalam Al-Qur'an. Kemudian dalam hadis kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, larangan mempermainkan darah manusia, tidak boleh membunuh. Apa kata Nabi? Awwalu ma yuqda bainan nas yaumal qiyamah bid-dima. Nanti pada hari kiamat yang pertama diputuskan itu salah satunya adalah ad-dima, tentang orang yang membunuh orang, menumpahkan darah. Ini larangan yang pertama. Dalam hadis lain Nabi katakan, la yazalul mu'minu mu'niqan salihan ma lam yusib daman haraman fa iza somada asaba daman haraman ballaha. Ini kata Nabi kita, orang mukmin itu masih tetap dalam keadaan berjalan cepat dan baik. Nanti di akhirat kita, perjalanan kita bagi orang-orang yang soleh itu cepat, selama dia tidak pernah mengalirkan darah yang tak boleh dibunuh, yang diharamkan. Tapi kalau dia pernah mengalirkan darah yang tak boleh diharamkan, membunuh orang, dia belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti jalannya itu terhambat, tak bisa cepat terhenti karena lama, karena dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak sekali ayat Al-Qur'an, hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengancam bagi orang-orang yang membunuh. Ini pembunuh ini harus dikecam nih. La zawalud dunya ahwanu inallah min qatlin muslimi min qatlim rajulin muslimin, kata Allah. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya lenyapnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada pembunuhan terhadap seseorang yang beriman, seorang muslim. Dalam hadis lain Nabi katakan, ini saya bacakan hadis ayat yang memperkuat ini semua Bapak Ibu sekalian. Jangan bermain-main tentang ini. Man ana la qatli muslimin walau bisyatri kalimah, kata Nabi, siapa yang menolong seorang pembunuh untuk membunuh seorang muslim yang beriman kepada Allah walau dengan 1 kalimat, di situ dia menyuruh berondok padahal yang sedang berlindung untuk orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Ja'a yaumal qiyamah maktubun ala ainaihi aisun min rahmatillah. Nanti pada hari kiamat pembunuh itu ada tertulis di antara dua matanya nih, aisun min rahmatillah, orang yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, atau orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Kullu zambin asallahu ayyaghfirahu illa ar-rajul yamutu kafiran. Sesungguhnya setiap dosa yang dilakukan seorang hamba berpeluang diampuni Allah dosanya kecuali dua orang. Yang pertama, seseorang yang mati dalam keadaan kafir, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, awir rajulu yaqtulu mu'minan muta'ammidan, atau seorang yang membunuh seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, main-main nih. Maka berhati-hatilah. Saya yakin kasus ini akan cepat selesai. Saya yakin dengan firman Allah Subhanahu wa taala, sesembunyi apapun kasus ini pasti dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Awal konferensi pers mereka mengatakan bahwa kawan-kawan FPI ini bawa senjata kan? Perang senjata. Nah, konferensi pers yang kedua udah lain lagi. Mereka merampok senjata, mengambil senjata dari tentara dan segala macam. Kan dah mulai tak jelas. Apa kata Allah? Wa iz qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan jika mereka membunuh seseorang, setelah dibunuh mereka saling menduduh, si anu yang bunuh. Kan ini terjadi sekarang. Si anu bunuh, ini saling bunuh sekarang. Apa kata Allah? Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Allah akan keluarkan apa yang akan kalian sembunyi, cepat atau lambat. Tidak ada kezaliman yang sempurna. Tidak ada kezaliman yang sempurna. Insya Allah terbukti dengan cepat. Saya berharap siapapun pelakunya, kalau dia ASN, bukan hanya dicopot dia dari jabatannya, tapi dihukum mati. Baru pas. Agak keras sedikit.